lagi di channel Spill the Tea bareng aku lagi. Jadi di segmen hari ini sesuai dengan thumbnailnya, aku membahas series Netflix namanya A Normal Woman. Jadi singkatnya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Milay diperankan oleh Marissa Anita. Dia memiliki suami namanya Jonathan diperankan oleh Dion Wiyoko, dan mereka itu tinggal di satu rumah bersama dengan mertuanya diperankan oleh Widiawati dan punya anak namanya Angel. Di drama ini, anak kamu yang tadi masuk si TV, Milay ini tolong mendapatkan penyakit misterius yang membuat dia untuk mengulik masa traumanya kembali, dan jelas-jelas kayak sinetron jadiin film. Kenapa? Jujur ya, aku tuh nunggu film ini udah dari lama karena aku penggemar berat filmnya si Lucky Kaswandi, Dia kan lumayan jarang ya bikin film, jadi kayak Galih dan Ratna aku suka. Waktu itu aku masih SMA. Apa sih permasalahan yang utama dari film ini selain ini sinetron jadiin film ya? Ini tuh mengangkat isu standarisasi kecantikan yang menjadikan seseorang itu tamak dan kayak menghalalkan semua cara. Tuh namanya si Erika ini, terus akhirnya dia mengalami kecelakaan, dia kena mukanya kaca-kaca gitu, akhirnya dia operasi plastik dan dia menjadi cantik. Satu hal yang menurut aku ini kesalahan fatal adalah Marissa Anita itu dijadikan dewasanya si Mila, dimana dia tuh diceritakan bahwa Marissa Anita yang jelek yang kecil ini cantik. Kenapa? Karena sebenarnya Marissa Anita juga tidak memenuhi kriteria kecantikan yang ada di Indonesia. Karena menurut aku masih dalam konsep yang klasik ya. Menurut aku Indonesia masih mendewa-dewakan orang yang kutilang, kok kurus tinggi langsing putih. Sedangkan Marissa Anita ini kan nggak putih, cuman kurus tinggi langsing aja. Nah itu tuh case menurut aku lumayan fatal ya. Kecuali gedenya Luna Maya, aku lumayan ya mending lo oplas gitu. Itu terus ya sebenarnya cuman masalah plot hole aja sih. Ini kalau misalnya kita gambarkan ya dari masalah, kita nggak usah bahas ya tentang sinematografi, acting itu udah dewa banget. Ini yang masalah tuh plot hole doang. Kita plot twistnya malah jadi kayak sinetron, dia oplas, dan itu tuh nggak make sense banget. Anak kecil sekitar umuran 10 atau 12 tahun dia melakukan operasi plastik. Itu di Korea Selatan aja kagak boleh, kecuali diceritakan itu kayak koma gitu kan sampai umur 18 tahun. Terus akhirnya dia operasi plastik karena emang mukanya rusak banget gitu. Kita kan ya tahu kan. Men, please lah. Kenapa plot hole-nya jadi sinetron ini? Lucky Kaswandi, please. Aku sangat merasakan kematangan perencanaan sebenarnya sini. Tapi kita langsung aja ya ke ratingnya. Menurut aku ini aku kan baru ya di channel YouTube ini ya. Jadi aku mau kasih kayak 1 sampai ini jelek banget, ini sampai sini boleh lah, ini sampai sini oke. Terus di atasnya kayak dewa kita kasih namanya dewa, tapi kayak cakep gitu kali ya. Oke, 1 sampai 6 aku bakalan kasih jelek. Jangan deh 1 sampai 5 aja. 1 sampai 5 itu aku kasih rating jelek banget. 5 sampai 7 itu boleh lah. 5-7 boleh lah. Terus 7 sampai 8 keren. 9 sampai 10 wow gila gitu ya. Kalau 10 dewa. Nah untuk rating ini menurut aku I'm so sorry, mungkin bakalan aku kasih 5,5. But good job for all crew, kalian bagus banget bikin settingnya, aku suka banget. Apalagi Giselle lumayan bagus loh actingnya di sana guys. Mungkin aku banyak dengar review youtuber yang bilang kayak Giselle aneh banget, nggak ada perannya segala macam, kok nggak ada scene dimana dia pelakoran sama si Dion sih gitu. Tapi aku sebagai kaum yang suka film, aku mengerti apa karakternya dari si Giselle ini, dan banyak juga kok yang digambarkan secara simbolis. Contohnya kayak ketika Giselle itu masuk ke party dikasih baju sama si Marissa Anita kan, kayak coba loh jadi gue nih untuk sehari aja. Itu menggambarkan a normal woman. Banyak yang nggak ngerti tapi aku ngerti. Jadi kalian buat channel subscriber aku, semoga kalian mengerti dan bisa belajar banyak dari YouTube aku ini. Dan